Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya serta tim untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan pada Seminar Nasional Inovasi Teknologi and Social Science 2020 ini. Ya, adapun penelitian kami ini berjudul E-Learning Unsri sebagai solusi alternatif di masa pandemi COVID-19 di Universitas Sriwijaya. Yang mana pada penelitian ini kami ada 6 orang tim yang melakukan penelitian ini. Yang pertama itu saya, MA Adi Saputra, STMT, saya merupakan dosen teknik mesin Unsri, dan ada juga Bapak Amrifan Saladin Muhroni, PhD, yang merupakan Kepala Perpustakaan Universitas Sriwijaya, dan ada juga Bapak Muhammad Irfan Jambak, STMM, PhD, yang mana beliau merupakan Kepala ICT Unsri, dan ada juga Bapak Dendi Adanta, merupakan dosen teknik mesin Unsri, ada Bapak Eko Chandra Saputra, merupakan staf IT Perpustakaan Unsri, dan terakhir itu ada Bapak Rudiansah, yang merupakan staf ICT Unsri, yang mana kami bersama-sama untuk melakukan penelitian ini. Nah, adapun melatar belakangi dari penelitian yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu terkait dengan COVID-19, khususnya di Sumatera Selatan, yang mana sejak diberlakukannya pembatasan skala sosial berskala besar (PSBB), ya secara otomatis perkuliahan konvensional di Universitas Sriwijaya menjadi terhambat. Oleh karena itu Unsri memberlakukan kuliah daring untuk mengurangi timbulnya kasus baru. Kemudian juga untuk memfasilitasi pembelajaran daring ini yang dilakukan di Unsri, maka open source platform Learning Management System Moodle menjadi salah satu opsi yang kami pilih untuk digunakan sebagai media pembelajaran secara daring, gitu ya. Kemudian juga e-learning merupakan pembelajaran menggunakan media elektronik dan internet dalam kegiatan belajar mengajar, yang mana e-learning berbasis Moodle ini memungkinkan aktivitas pembelajaran dapat dilakukan secara asinkronus dan sinkronus ya. Yang mana pada mode asinkronus dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi melalui internet tanpa harus online secara bersamaan, atau dengan mode sinkronus ya, dosen dan mahasiswa berada dalam kondisi online secara bersamaan. Nah, kemudian ya Unsri telah memiliki e-learning berbasis Moodle ini, namun demikian sistem e-learning tersebut belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh dosen dan mahasiswa. Nah, melatar belakangi itulah ya kami bertujuan untuk mengembangkan e-learning berbasis Moodle ini untuk menunjang proses pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 ini di Universitas Sriwijaya. Ya, metodologi yang kami lakukan pada penelitian ini yaitu kami menggunakan metode research and development, ya, yang mana secara umum penelitian dengan desain R&D ini ya memiliki sejumlah tahapan, antara lain ya kami melakukan pengembangan produk awal, yang mana proses kami lakukan instalasi LMS Moodle pada server Unsri, ya, menyesuaikan pengaturan, penambahan tema dan fitur yang dibutuhkan. Kemudian ya kami melakukan validasi desain dan konten, ya,
yang mana proses validasi desain, tampilan, dan fitur yang telah ditambahkan ya. Kemudian kami melakukan uji coba produk ya, uji coba hasil desain, tampilan, dan fitur-fitur tambahan. Kemudian kami juga melakukan revisi produk ya, hasil uji coba tadi kami revisi jika ada kendala dan melakukan pengaturan kembali pada desain dan fitur tambahan ya. Dan jika telah selesai direvisi ya, menghasilkan suatu produk final ya, produk final yang telah direvisi dan diuji coba seperti itu. Ya, hasil dari penelitian ini ya ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengembangkan e-learning tersebut ya, tadi ya, seperti mulai tahapan instalasi ya, kami melakukan pengembangan tampilan dan fitur-fitur e-learning ya, pengembangan desain tampilan, kami melakukan pengembangan tampilan ya, pengaturan tampilan agar lebih responsif dan mudah dipahami oleh dosen dan mahasiswa, mudah digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Kemudian juga kami menambahkan fitur Big Blue Button sebagai fitur video conference ya, yang mana nanti pada video conference inilah akan direkam proses pembelajaran secara live menggunakan Big Blue Button ini, yang mana hasil rekamannya akan tersimpan pada e-learning Unsri. Nah, nanti mahasiswa dan dosen juga bisa memutar kembali hasil rekaman proses perkuliahan secara live menggunakan Big Blue Button ini. Ya, untuk membantu memudahkan mahasiswa untuk mengulang kembali pembahasan yang pernah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, kemudian ya, ini merupakan Big Blue Button ini merupakan cara untuk mengatasi proses perkuliahan secara langsung ya, sinkron ya, proses perkuliahan secara langsung maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kami melakukan integrasi sistem informasi remunerasi dosen dan karyawan, yaitu ada yang dinamakan dengan Sirendokar, yang mana nanti dari aplikasi Sirendokar ini akan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ya, sebagai dasar untuk melihat beban kerja dosen gitu. Nah, kemudian terakhir itu fitur-fitur tambahan lainnya seperti kuis, kehadiran, forum diskusi, tugas ya, untuk melengkapi fitur-fitur dalam proses pembelajaran asinkronus ya gitu. Nah, berikut ini hasil tampilan yang dihasilkan dari aplikasi e-learning Unsri, yaitu gambar 1 merupakan halaman utama e-learning Unsri berbasis Moodle yang telah kami tambahkan dengan tema ya, tampilan yang lebih responsif. Kemudian juga kami pada gambar 2 itu merupakan tampilan fitur live video conference menggunakan Big Blue Button, yang mana nanti hasil proses perkuliahan secara langsung video conference ini akan direkam dan tersimpan pada e-learning. Kemudian gambar 3 ini merupakan hasil dari rekaman proses ya, ini contoh hasil video hasil rekaman proses perkuliahan ya, yang bisa diputar kembali, menggunakan Big Blue Button ya. Nah, pada gambar 4 itu fitur-fitur tambahan lainnya pada e-learning Unsri yang telah kami tambahkan, misalnya seperti attendance ya, dan fitur lainnya gitu. Nah, kemudian di gambar 5 itu tampilan halaman utama Sirendokar, sistem remunerasi dosen dan karyawan. Gambar 6 merupakan tampilan ya, isi dari Sirendokar ya, ada berupa data mata kuliah yang terdaftar pada Sirendokar. Nah, nanti disinilah hasil proses pembelajaran yang ada pada e-learning akan dibaca
untuk melihat proses perkuliahan yang dilakukan sebagai dasar evaluasi proses pembelajaran. Nah, hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi learning berbasis LMS Moodle yang telah dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur tambahan yang diperlukan sebagai sarana pembelajaran secara sinkron ataupun asinkron. Kemudian penambahan fitur Big Blue Button untuk proses pembelajaran secara sinkron dan fitur tambahan lainnya untuk pembelajaran asinkron. Hasil dari proses pembelajaran e-learning Unsri ini akan terintegrasi dengan sistem remunerasi dosen dan karyawan atau disebut dengan Sirendokar sebagai alat monitoring dan evaluasi pembelajaran secara akurat, transparan, akuntabel di Universitas Sriwijaya gitu. Kemudian secara umum pengembangan e-learning dengan mengintegrasikan aplikasi Big Blue Button dan Sirendokar ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dapat dilakukan melalui tatap maya adanya penambahan aplikasi Big Blue Button ini akan lebih meningkatkan komunikasi dan menghidupkan aktivitas pembelajaran karena dosen dan mahasiswa dapat bertatap muka secara langsung melalui aplikasi tersebut serta berdiskusi dengan model sinkronus. Sementara itu, aplikasi Sirendokar yang juga diintegrasikan pada e-learning Unsri akan memudahkan dalam melakukan perhitungan beban kerja dosen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hasil penelitian yang telah kami lakukan, yang mana penelitian ini masih terus dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengintegrasikan beberapa data lainnya baik itu data mahasiswa dan lain sebagainya, dan masih akan terus kami kembangkan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.